Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Monalika Triana, NPM 19411083, kelas manajemen 18D. Kali ini saya akan menyampaikan video presentasi yang mengenai manajemen risiko bisnis dan strategis. Yang pertama yaitu ada pengertian manajemen risiko. Manajemen risiko adalah segala proses kegiatan yang dilakukan semata untuk meminimalkan bahkan mencegah terjadinya risiko perusahaan. Selanjutnya yaitu ada tujuan manajemen risiko dalam bisnis. Tujuannya adalah untuk melindungi perusahaan dari risiko bisnis yang berbahaya, sehingga badan usaha tetap berdiri sekalipun diterpa berbagai macam masalah dan hal yang negatif. Selanjutnya yaitu ada pengertian dan tujuan manajemen strategis. Yang pertama, pengertian manajemen risiko strategis adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Yang kedua, tujuan manajemen risiko bisnis untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari ketidaktepatan pengambilan keputusan strategis dan kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Penerapan manajemen risiko strategis bagi perusahaan yang ideal minimal terdiri dari: pertama, kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko. Yang kedua, sistem pengendalian intern. Yang ketiga, adanya pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. Yang keempat, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi untuk risiko strategis. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. Kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi dalam menyusun dan menyetujui rencana strategis dan rencana bisnis dan mengkomunikasikan kepada pejabat dan atau pegawai perusahaan pada setiap jenjang organisasi. Sumber daya manusia. Perusahaan harus menerapkan sanksi secara konsisten kepada pejabat yang telah terbukti melakukan penyimpangan dan pelanggaran terhadap ketentuan intern dan ekstern serta kode etik internal perusahaan. Organisasi manajemen risiko bisnis. Seluruh unit bisnis dan unit pendukung bertanggung jawab membantu direksi menyusun perencanaan dan implementasi rencana bisnis. Unit bisnis dan unit pendukung bertanggung jawab memastikan bahwa praktik manajemen risiko bisnis dan pengendalian di unit bisnis telah konsisten dengan kerangka manajemen risiko secara keseluruhan, dan unit bisnis dan unit pendukung telah memiliki kebijakan, prosedur, dan sumber daya untuk mendukung efektivitas kerangka manajemen risiko bisnis. Kesesuaian strategi. Yang pertama, adanya faktor internal, visi, misi, dan arah bisnis yang ingin dicapai, kultur organisasi, faktor kemampuan organisasi yang mencakup SDM, infrastruktur dan SIM, tingkat toleransi risiko. Yang kedua, adanya faktor eksternal, kondisi makroekonomi, perkembangan teknologi, tingkat persaingan usaha. Pengambilan strategi berisiko rendah di mana perusahaan melakukan kegiatan usaha pada pangsa pasar dan nasabah yang telah dikenal sebelumnya atau menyediakan produk yang bersifat tradisional sehingga tingkat pertumbuhan usaha cenderung stabil dan dapat diprediksi. Tingkat risiko timbul dari pilihan strategi perusahaan. Berisiko tinggi di mana perusahaan berencana masuk ke dalam area bisnis baru, baik pangsa pasar, produk atau jasa maupun nasabah baru. Risiko strategis timbul antara lain karena: yang pertama, adanya kelemahan perusahaan dalam faktor formulasi strategi dan ketidaktepatan dalam perumusan strategi. Yang kedua, sistem informasi manajemen yang kurang memadai. Yang ketiga, hasil analisis lingkungan internal dan eksternal yang kurang memadai. Yang keempat, penetapan tujuan strategis yang terlalu agresif, ketidaktepatan dalam implementasi strategi. Yang keenam, kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Pencapaian rencana bisnis.
akan memperlihatkan keberhasilan atau kegagalan kinerja perusahaan. Oleh karena itu, perlu senantiasa dimonitor realisasi rencana bisnis perusahaan. Tujuan penilaian ini adalah untuk mengukur seberapa besar deviasi realisasi bisnis dibandingkan dengan perencanaan strategis perusahaan. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.